Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita lanjutkan tafsir Al-Quran Maudu'i Bid-Diroyah. Insyaallah hari ini kita akan membahas surat Al-Qasas ayat 26. Kalau dibuat judulnya supaya gampang, bayarlah upah kerja kepada yang kerja sebelum kering keringatnya. Untuk menjawab ini sebetulnya di surat Al-Qasas ayat 26-8 itu menjelaskan kriteria buruh dan kriteria satu perusahaan, atau bahasa kita kriteria karyawan dan kriteria majikan. Kalau disebut sebuah perusahaan itu ada dua, ada swasta dan ada negeri. Kalau negeri namanya BUMN, dan kalau swasta mungkin ya banyak nama lah, CP atau PT dan perusahaan-perusahaan lain. Ini adalah bagian terpenting yang harus kita bahas. Kenapa? Karena maudhu itu biasanya dilatar belakangi oleh persoalan yang kita dengar dan kita lihat, kita saksikan. Banyak keluhan para buruh menuntut haknya karena upahnya ya tidak dipenuhi dengan baik, dan bahkan simpanan uang, namanya itu tunjangan hari tua atau dana pensiun, sebetulnya itu adalah hak dan milik para karyawan atau buruh, dititipkan di sebuah lembaga, apakah itu swasta atau negeri. Maka ketika diambil, maka seperti wadiah, seperti tabungan atau titipan, yang dititipi tidak boleh dan tidak hak untuk menahan komplain bahwa uang tunjangan hari tuanya ketika diambil susah dan atau mungkin dimanipulasi pakai hal yang lain. Demikian misalnya dana pensiun. Sekarang kalau BPJS dibebankan kepada rakyat, ini berarti bertentangan dengan Pancasila. Sebab Pancasila yang kelima adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada manipulasi undang-undang atau aturan, ya misalnya, maka perlu dijawab. Jawabannya tidak cukup dengan aturan yang ada. Sebagai muslim kita harus mengacu kepada sumber Al-Quran yang akan menjawab persoalan-persoalan yang berat sekalipun. Jadi surat Al-Qasas ayat 26-27 itu tadi menjelaskan tentang kriteria dari seorang karyawan atau buruh. Di ayat 26 kalau kita lihat tadi kalimatnya ada di sini ada al-qawiyul amin, kuat dan amanah. Itu syarat bagi seorang karyawan atau buruh. Nanti kita akan jelaskan apa itu kuat dan amanah. Kemudian yang kedua, di dalam kriteria perusahaan atau orang yang mengatur usaha, baik CP atau PT, terhadap karyawannya itu harus ada 5 syarat. Pertama adalah digambarkan ala anta juroni thamania hijajin. Nabi Musa itu berdibeat, dijanji untuk mendapatkan seorang perempuan atau istri dengan syarat, dengan catatan harus mengembalakan kambing Nabi Shu'aib selama 8 tahun. Aturan ini sebetulnya baku di dalam setiap lembaga atau perusahaan swasta atau negara, dan atau untuk memiliki sesuatu. Kalau karyawan untuk memiliki upah, dan kalau akad nikah untuk memiliki istri, jadi harus ada aturan. Maka yang pertama nanti kita akan bahas bagaimana proses membuat aturan, baik aturan dalam perusahaan swasta atau undang-undang yang memberi rasa damai, aman, dan tidak ada yang dirugikan. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, kita nanti akan membahas tentang kalimat ma uridu an asyukra alaik. Nabi Syuaib ketika berjanji, membuat perjanjian dengan Nabi Musa, aku tidak akan memberatkanmu. Artinya peraturan undang-undang itu tidak boleh memberatkan karyawan atau tidak boleh memberatkan buruh. Ini adalah syarat utama di dalam membuat sebuah peraturan karyawan dan majikan atau buruh dan perusahaan dan lain sebagainya. Ini tidak boleh ada aturan yang memberatkan rakyat, tidak boleh ada yang memberatkan orang duafa atau orang karyawan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita akan juga membahas tentang ada kalimat insya Allah. Insya Allah ini artinya ada hubungan kognitif dan ada hubungan kepada Allah. Ini nanti dalam tafsirnya kita lihat adalah at-tabarruk, ada keberkahan. Ya, nanti kita jelaskan. Yang ke berapa tadi? 4. Yang kelima, as-solihin. As-solihin itu Nabi Musa dijanjikan oleh Nabi Syuaib. Kata Nabi Syuaib, saya masuk orang soleh. Ternyata di dalam tafsirnya al-wafi nabil uhud. Jadi janji-janji dari Nabi Syuaib harus dipatuhi kepada Nabi Musa. Demikian pula setiap janji dari sebuah perusahaan atau negara yang mengatur aturan dalam apakah itu yang undang-undang atau aturan pemerintah, maka harus dipenuhi. Wajib setiap perusahaan atau negara memberikan upah sebelum keringat si karyawan. Bahkan ada nanti di dalam hadisnya wa'linuhu wa huwa bi'amalihi. Minimal dibungkakan jumlah gaji yang akan diberikan di masa dia kerja. Tetapi dalam manajemen profesional atau media ilmiah, memberikan upah kepada bawahan itu harus dibuat sebuah perjanjian sebelum dia bekerja. Nah, ini nanti kita akan bahas. Jadi ada kalimat as-solihin. Berikutnya yang ke berapa? 6. Ya, yang ke-6 di sini ada kalimat qala dzalika. Dzalika ini adalah perkataan Nabi Musa kepada Nabi Syuaib. Itu tadi perjanjian baini wa baina, antara aku dan antara engkau. Jadi artinya akad itu sebuah keharusan di dalam satu perusahaan atau dalam apapun, harus ada akad atau perjanjian atau kontrak. Kalau bahasa kita harus ada kontrak antara karyawan dengan majikan, seperti kontrak antara Nabi Musa dengan Nabi Syuaib. Kemudian yang terakhir ada kalimat wallahu ala ma naqul wakil. Apa yang dibincangkan Musa dan Syuaib, Allah menyaksikannya. Apa itu maksud tadi disaksikan Allah di dalam sebuah perusahaan, baik itu swasta negeri, maka nanti akan kita jelaskan. Baik, hadirin rahimakumullah. Sebelum kita menjelaskan ayat 26 dan 27-28, izinkan saya sebentar untuk menjelaskan dulu cerita Nabi Musa. Nabi Musa itu usia 30 atau 33 tahun oleh Allah diberikan ilmu dan hikmah, ilmu dan pengetahuan. Kalau sekarang segala ilmu oleh Allah sudah diberikan kepada Nabi Musa masa usia 30 atau usia 33 tahun. Di surat Al-Qasas ayat 14. Jadi kalimat balagha asyudda wastawa atain hukma wa ilma itu isinya. Ya. Setelah Nabi Musa berada di Mesir, yaitu sebuah kampung yang diduduki oleh Nabi Musa dan kaum Kipti, tiba-tiba di Manfes itu, namanya kampung Manfes itu, ada seorang yang minta tolong kepada Nabi Musa karena dia berkelahi sama kaum Kipti. Ketika minta tolong, Nabi Musa mengepalkan tangannya, ditinju si orang Kipti, meninggal dia, mati. Nabi Musa merupakan sebuah hadza min asyaiton. Kata bahasa sisa, saya ini ya Allah, kesetanan ini, kok kenapa meninju orang yang mati? Jadi Nabi Musa tidak sengaja. Makanya Nabi Musa sampai Robi ini dalam tu nafsi, Allah, saya mendolimi diri saya sendiri, ampunkan saya. Bahkan dia bilang, seandainya aku beramal soleh, kayaknya gak bisa menebus tuh meninju orang sampai mati itu. Gitu. Ini di ayat berikutnya. Lihat di ayat yang 18.
Nabi Musa setelah meninju orang, besok harinya di kampung yang sama juga si orang tadi ke bangsa-bangsa dengan Nabi Musa, ya besok minta tolong lagi. Kemudian setelah minta tolong, pas begitu Nabi Musa mau ninju, orang yang mau ditinju ngomong gini, kalau innaka laghawiyyun, wahai Musa, kau sudah melakukan tindakan yang tidak baik. Kemarin kamu nonjok orang mati, apakah aku mau dibunuh lagi sama kamu? Kira-kira itu bahasanya. Wa huwa aduwwul lahuma. Kamu sudah menjadi musuh berarti. Dan di sini kamu tidak turidu ala tabihabar filan. Di kamu ini kamu berarti membuat sewenang-wenang. Ada persoalan tonjok tinju harus. Nah, ini dari apa yang dikemukakan oleh yang mau ditinju. Saya dah katakan wa ma turidu an ta'mal muslimin. Kamu di sini tidak jadi orang baik kalau begitu. Yang tinju saja. Nah, Nabi Musa dalam keadaan takut, tiba-tiba dari pojok kampung itu ada orang yang lari. Wahai Musa, pembesar-pembesar di sini sudah bermusyawarah, kamu bakal dibunuh. Aku menasihati kamu ya, sudah pergi saja, jangan di sini kamu. Itu di ayat 20. Kemudian di ayat 21-nya Nabi Musa ketakutan sehingga lama tawajjah bi Madian, menghadap ke arah Madian. Madian itu dalam sejarahnya cukup jauh sebab perjalanan 10 hari dari Mesir. Nabi Musa setelah menonjok tadi mati pun dia di jalan takut, dia bermohon, ya Rabb, aku berikan petunjuk yang lurus di perjalanan itu. Ya, keadaan lari sangat takut. Tapi lama Madian, ketika Nabi Musa melihat ada sumur di daerah kekuasaan Nabi Shu'aib, jadi di ujung daerah Madian. Sebenarnya Madian kampung Madian bin Ibrahim namanya. Nabi Musa melihat ada pengembala kambing sedang mengembalakan kambing dan memberi minum kepada gembalaannya. Tetapi ada 2 perempuan. Oleh Nabi Musa kelihatan, kok kenapa tidak bersama-sama ikut ke sana? Sehingga oleh Nabi Musa, qala ma khatbukuma, kenapa kamu tidak mengembalakan ke sana? Kok pada di sini? Dijawab oleh 2 perempuan itu, la tasqi hatta yasdirri'a. Kami memang tiap hari tidak berani dan tidak bisa mengembalakan kambing ke situ sehingga kami bisa minum sebelum mereka pulang. Kalau mereka pulang baru kami memberi minuman. Nabi Musa merasa sedih dan merasa prihatin terhadap ada orang yang semacam tertindas, tidak kebagian kelompok karena sedikit 2 orang perempuan lagi, sehingga mereka ya kelompok yang biasa minum kebalanya di situ. Makanya di ayat berikutnya pasako lahuma. Ya, sakolahuma itu sebenarnya Nabi Musa melihat ada sebuah batu besar lalu diangkat oleh Nabi Musa. Di dalam sejarahnya batu itu tidak bisa diangkat oleh 10 orang. Kalau 1 orang sekarang ukuran 50 kilo berarti setengah ton beratnya batu. Diangkat oleh Musa, ternyata ada air di situ. Kata Musa, silakan kambing kamu minum di situ. Dalam sejarahnya Nabi Musa kembali lagi ke tempat tadi ada Samura namanya. Samura itu tempat berteduh Nabi Musa dari Madian, dari Mesir ke Madian. Kembali lagi ke situ. Apa yang dikatakan Nabi Musa ketika sudah bersandar di Samura? Rabbi inni lima anzalta ila min khairil fakir. Ya Allah, aku ini sangat membutuhkan apa kebaikan darimu yang turun padaku. Aku ini melihat tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ya Rabb, fakir, butuh. Jadi kasarnya Nabi Musa tuh hampir kelaparan karena perjalanan sudah lama. Ini lima anzalta ilayya min khair fakir. Aku ini yang butuhkan sekarang kebaikan dari Rabb. Apa kira-kira yang kau lihat? Aku tuh itu buku tuh apa? Nabi Musa ya dia pengen makan, pengen minum. Ya. Sudah ngomong begitu, si perempuan yang 2 itu kembali ke bapaknya. Ditanya oleh Nabi Shu'aib, tumben kamu ini kok masih sore sudah pada datang, biasanya kamu agak dekat ke maghrib lah gitu. Kata si anak perempuan itu, begini bah, kami memang biasanya suka lama, tapi di tempat itu ada seorang pemuda yang kuat, hebat, mengangkat batu, lalu kami suruh di dia bawah itu ada air, lalu kami ya mengumpulkan di situ. Bagaimana setelah kamu
minum di situ apa minta upah? Oh enggak, dia langsung kembali kok. Diceritain sama si anak perempuan itu ke ayahnya, ada seorang pemuda yang gagah bisa ngangkat batu 1,5 ton. Kira-kira begitu. Tertariklah bapaknya. Kalau begitu coba bawa ke sini tuh. Bapak ingin kenal tuh, ingin tahu. Makanya lihat oleh bapak di ayat 25. Pajak ihda matam sialastihya. Salah seorang dari dua perempuan itu datang ke Bani Musa dalam keadaan rasa malu. Ya perempuan yang soleh kan begitu, beda lah perempuannya. Ini rasa malunya nampak, depah-depeh sambil ngomongnya pelan. Apa yang dikatakan? Qalat inna abi yad'uka liyazaka ajra ma sakataran. Bahasa kita saja, Kang, Bapak Abdi, Kang, Bapak saya itu mengundang kamu ingin memberi balasan tentang jasa Akang yang sudah memberi minuman kemarin itu. Ditunggu di rumah. Nah, kalau kita begitu, diundang ke sana. Ya Nabi Musa, ya karena memang mau ke sana, mau ke Madian, berangkatlah dengan anak perempuan itu. Pas sedang berjalan di perjalanan, tiba-tiba ada angin besar. Angin besar itu menyingkap majunya perempuan tadi itu. Kelihatan betisnya. Kata Nabi Musa, maaf ya, kau sekarang di belakang, aku di depan. Nah, Nabi Musa takut. Ini Nabi Musa, kamu belakang, aku di depan. Nah, jadi tidak mau melihat betis perempuan yang tersingkap angin itu. Nah kemudian si anak perempuan itu, ya karena Nabi Musa kan tidak tahu jalan. Kadang-kadang Nabi Musa melemparkan batu, mana jalan yang benar begitu. Wajah palamma ja'ahu, maka jalannya panjang. Palamma ja'ahu, ketika Nabi Musa sampai ke Syuaib, ternyata di situ dalam tafsirnya itu Nabi Syuaib sudah menyediakan makanan. Dari berbagai makanan sudah ada. Sampai Nabi Musa bilang begini, apakah ini yang dimaksud aku akan mendapat balasan sebagai imbalan kemarin? Oh tidak, bukan. Aku ini sudah terbiasa. Moyangku Ibrahim memang tidak pernah makan kecuali ada tamu, dan aku selalu begitu. Nah, makan sama tamu, dan ini apalagi aku kan mengundang engkau, aku menyiapkan makanan. Bayangkan Pak, kelapar disuguhan. Bisa dibayangkan. Ini menurut para ahli tafsir, begitulah doa para sahabat Nabi. Jadi begitu langsung dikabul. Ya Nabi Musa senang riang gembira makan di situ. Kemudian apa? Waqas walil qasas. Ketika dia ditanya bagaimana itu ceritanya, kata Nabi begini, bah, aku ini memang rasa ketakutan. Di Mesir aku nonjok orang, ninju orang mati. Besoknya datang lagi atau orang pas ditonjok, aku malah disangkatain orang yang nggak benar, nggak baik. Malah aku diinformasikan ada pemuda datang padaku, aku mau dibunuh oleh raja-raja di sana sudah kumpul. Lalu aku pergi, disambut aku bersandar, kemudian melihat ada orang yang sedang mengembalakan kambing. Nah, cerita ini kubukakan sampai anak Abah itulah yang kemudian aku menolongnya. Kemudian ya setelah itu dia datang. Nabi Musa rasa takut, bergemeter. Kata Nabi Syuaib, la takhaf najautu minal zalimin. Kamu tenang aja, jangan takut. Itu kan beda negeri, itu kan Mesir, tuh ini kekuasaan saya. Kau aman dah sudah di sini. Bahkan coba lihat ayatnya. Qalat ihdahuma, ini yang kita bahas. Ketika sudah ngobrol begitu, datanglah perempuan yang paling besar anak Nabi Syuaib ngomong begini, ya abati istajiru, Bapak, bah, udah ini jadikan karyawan saja. Cocok ini untuk kita. Kita gak banyak kambing. Inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Orang yang paling baik dijadikan karyawan syaratnya dua, bah, cukup. Satu al-qawiyu, al-qawi itu kuat, kalau bahasa sekarang punya life skill, punya tenaga yang kuat, dan punya keterampilan lincah dan gesit. Nah, itu al-qawiyu. Sehingga insya Allah nanti produksi ya peternakan kita akan banyak nanti hasilnya. Dikembalikan sama orang yang al-qawiyu. Ada serigala-serigala aman dah. Ya kayak begitu. Dan ini orang, bah, kata anaknya al-amin, ini aman orang ini. Makanya syarat kedua ketika seorang karyawan tadi al-qawiyu punya skill dan keterampilan yang tidak diragukan, insya Allah bisa meningkatkan produksi. Tetapi kalau tidak amanah bisa dicuri.
Jadi amin, amanah, tanggung jawab kepada kerjaan sehingga meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas, bisa ekspor keluar, bisa dijual keluar. Itulah syarat karyawan, hanya dua, Pak. Satu tadi punya skill, kekuatan tenaga, dan insya Allah kata si anaknya, bah ini mah sudah sehat ini mah, sudah sehat ini mah, sudah gagah, dan juga amanah orangnya, ya kira gitu. Kalau zaman sekarang mah gitu ngomongin. Lalu setelah dia ngomong begitu, apa ya? Qalat inni uridu an inikah. Kata Nabi Syuaib, memang aku Musa ya akan menikahkan kamu kepada salah seorang anak perempuan yang ada pada aku, yang ada di situ di hadapan Nabi. Satu pilih sama kamu, so itu. Tapi syaratnya ala antujuni sambil hijab, kamu harus mengembalakan kambing itu 8 tahun. Itu yang maksud di sini adalah dibuat sebuah aturan yang ditentukan oleh Nabi Syuaib untuk Nabi Musa. Itulah akad untuk tadi membuat sebuah perusahaan harus ada aturan yang tetap. Jadi kontrak waktu. Jadi tidak boleh lama gitu. Ya. Jadi ini syarat yang pertama tadi adalah harus dibuat sebuah kontrak kerja dan aturan yang baku. Kemudian yang berikutnya tadi ma'uridu an asuko, ketika dibuat kontrak kerja atau sebuah itu tidak boleh memberatkan kepada karyawan, apalagi dalam sebuah negara atau perusahaan yang sudah maju. Nah, kalau memang untuk membantu orang-orang miskin, orang buruh-buruh yang kurang sandang pangan papan, ya tentu harus dibuat aturan yang menguntungkan ke pihak yang menguntungkan kepada pihak yang membutuhkan, jangan sebaliknya. Jadi ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yaitu kalimat insya Allah. Insya Allah ini artinya ada tabaruk dalam tafsirnya, ada keberkahan. Kalau ingin berkah maka harus kalimatnya insya Allah. Hanya kalau sekarang kalau ingin berkah modal dan caranya harus syariah, tidak boleh tidak syariah. Ya. Yang ketiga itu ada as-solihin, al-muwafina bil, dipenuhi janjinya, tidak boleh ada manipulasi uang karyawan. Ya. Apalagi tadi kalau sudah dititipin misalnya uang yang minah ritual atau pensiun gitu, itu sebenarnya titipan uang. Hasil karya tadi harus diberikan setiap waktu sesuai dengan janji mingguan atau bulanan, itu yang harus diberikan. Dengan dasar itulah judul kita harus memberikan upah sebelum kering keringatnya. Setiap titipan uang dari karyawan kalau mau diambil tidak boleh diperlambat. GHT tidak boleh, kehula kangen atau uang jaminan pensiunan atau apalah, tidak boleh, dan tidak boleh digunakan juga kecuali yang bersangkutan tahu. Itu kalimat minas solihin. Ya, baik. Yang terakhir tadi adalah kalimat wallahu ala manaku wakil. Wallahu ala manaku wakil itu artinya ada hubungan, kalau dalam istilah perusahaan itu ada teosentris, harus ada hubungan kepada Allah, amanah. Makanya di dalam sebuah perusahaan yang akan subur makmur berlimpah itu menggabungkan teoantroposentris. Selain dia punya kekuatan tenaga yang kuat atau peraturan yang baik, maka harus ada hubungan kepada Allah, sehingga ini akan mendapatkan keberkahan. Berikutnya tafsir dari ayat itu ada hadis yang dijelaskan oleh Kanjeng Rasulullah, al-hazinul amstimul amin ala yu'tama unrabi kamilan muwafiron thayyibatan nafsu. Bendaharawan yang muslim dan amanah itu dia harus memberikan hak-hak karyawan itu kamilan, harus sempurna, tidak boleh dikurangi. Muwafiron, dan harus langsung kontan, tidak boleh diutang, dan thayyibatan binafsu, menyenangkan kedua pihak. Ya, terutama di sini tafsirnya thayyibat nafsu itu yang karyawan atau buruh senang diberi upah itu. Jadi bagaimana? Tentu harus ada, ya kalau bisa ditambah lah itu. Jadi ada hadiah. Itu memang aturan begitu menurut Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat muttafaq alaih. Ya. Kemudian juga ada hadis lain, misalnya utul ajil qabla ajil tadi disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah. Ahabballahu ta'ala abdan samhan idza ba'a wa samhan idza istara wa samhan idza qada wa samhan idza qada. Allah mencintai kepada hamba, dia mempermudah ketika ba'a, menjual, tidak terlalu tinggi nawarkan harga,
dan juga sama iyastaro, mudah ketika membeli. Jangan banyak cincong tentang penawaran, nawarkan 1 juta tawar 500 atau 1 juta tawar 100, nggak boleh. Kalau membeli, berikanlah tawaran yang pas. Kemudian samahan idza qada, kalau bayar juga harus mudah, tidak boleh perlambat. Wasaman idza qada, sama ketika minjam juga kan, kalau orang mau minjam biasanya kan lengas-lengis depan DP atau santun lah. Tidak ada orang mau pinjam keras-keras, pasti santun. Ketika minjam kan santun, sama ketika bayar santun juga. Itulah orang yang dicintai Allah. Ketika dia membuat pengumuman menerima lowongan kerja, kan santun tuh, bahasa juga. Tapi tadi kalau sudah dia kerja harus dijawab. Kalau dari santun mencari karyawan, maka ketika bayarnya santun juga. Itulah hamba yang dicintai Allah. Kalau tidak, nggak dicintai Allah. Yang terakhir, saya akan peringatkan pada karyawan buruh yang memang upahnya di bawah minimal UMR. Biarlah kita kecil, tetapi insya Allah kalau digunakan yang baik mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa dosa kita. Insya Allah. Itu ada hadis, Pak. Ada hadis, gufirat imra'atun mumisatun. Ada seorang perempuan yang pelacur, marrat bikalbin ala rasilokiyin yalhat. Wa qad kana yaqtulul atas. Si orang perempuan pelacur ini, Pak, lewat melihat seekor anjing yang sudah lidahnya mengulukan, kemudian hampir mati kena dahaga kaus panazar khaufaha. Dia kebetulan pakai mujah, lalu dibuka, lalu asokot mihalura dihumuriha, lalu diikat oleh humarnya, lalu dia turun bawa mujah, lalu ngambil air dan diberikan air itu kepada anjing yang mau sekarat. Di dalam hadisnya, pago para habidarika, Allah mengampuni perempuan pelacur itu gara-gara sebab dia memberikan yang terbaik, memberi minuman ke anjing. Padahal berapa banyak sih, setetes. Jadi bapak kalau memang UMR di bawah minimal gajinya, asal diberikan ke yang butuh, ya. Janda jompo kasih, tuh. Kumaha mau jahe, nah, jahe mah itu kan janda herang mah pasti, Pak, ya namanya. Kalau bagus kan itu biasa, suaminya biasa juga hebat, pengusaha, bisa punya mobil, punya rumah. Bapak juga harus siap, meskipun dia si janda jahe itu punya rumah, punya mobil, punya motor, tapi dia gak punya suami. Bapak harus siap menjadi suaminya gitu. Siapa? Nah, bisa. Jadi tolong mereka kebutuhannya. Kalau janda jompo beres 2 liter, 1 kilo minyak, apalagi sekarang minyak goreng butuh kasih. Lamun janda herang udah dibayar minyak 1 liter, butuh minyak, dia butuh suami kok. Ya, itu satu. Kedua, bagi pengusaha tidak boleh merasa dia kaya, apalagi dia pejabat, tidak sombong. Makanya Quran, kalla innal insana layaqdo ara'ahu stagna. Sungguh manusia itu suka menyimpang, suka zolim, suka hianat, ara'ahu stagna, kalau dirinya merasa kaya. Bukan kaya, Pak. Bukan banyak uang, merasa hebat, merasa jadi menteri, misalnya merasa jadi bupati, merasa dihargai rakyat, padahal rakyatnya sudah benci. Nah, itu yang suka berbuat sombong. Merasa dia punya uang, loba mere, padahal tidak, uang yang malah disimpan itu dibenci masyarakat. Itulah yang suka togo itu bengkok. Ya, jadi pengusaha yang sukses, apalagi Pak, diperingatkan. Ya, ini yang paling bahaya arwastana itu. Ya, kalau tadi maaf ya, orang yang memang hebat lalu sombong ya nggak boleh. Kaya sombong nggak boleh. Jadi pejabat tinggi jabatannya sombong nggak boleh. Itulah barangkali saran dari kajian kita hari ini. Yang jadi karyawan yang dulu jangan pesimis, ya, meskipun kecil uang kita dimanfaatkan, apalagi kena bangun masjid, berikan saja ke DKM, ya, masjid berapa ya, telur waloba. Ketua DKM sama ketua penitia kalau dikasih 5 miliar gak akan nolak sekira, ya, yang kalau ada, kalau enggak ya berapa punya. Ini saya kebutuhan, termasuk tadi orang-orang yang al-fakir, ya. Kemudian kita juga diharapkan dengan pertemuan ini, setiap pertemuan kita tetap harus melihat aspek-aspek lain, supaya dalam kehidupan kita tidak hanya tadi memiliki dunia, tidak hanya memiliki materi, tapi dunia dan materi yang bisa manfaat untuk kita dan manfaat untuk orang lain. Apa kuncinya, Pak? Dengerin ya, kuncinya. Kita kan Muslim, ya. Di dalam hadis itu kan ada
Khairukum lam yatruk akhiratahu li dunyahu wala dunyahu li akhirati wala takul kalan alan nas. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadis ya. Khairukum, yang paling baik di antara kamu, kita ya, man lam yatruk akhiratahu li dunyahu, tidak meninggalkan akhirat karena sibuk dengan dunia. Tidak boleh kita meninggal akhirat. Sholat ya sholat berjamaah, ngaji. Tidak boleh kena dunia. Jangan sebaliknya, wala dunia uli akhirati. Jangan sibuk hanya mencari dunia, tinggalkan ngaji, tinggalkan sholat berjamaah. Jangan. Tapi ada wala tukalan ala nas, dalam kehidupan jangan membebani orang lain. Itu kuncinya. Pokoknya kita berikan happy lah masyarakat. Kalau jadi ulama ngajar, kalau jadi tadi itu karyawan, kan kami sudah baca hadis khutbah. Kita dua saja. Satu, tunaikan kewajiban kita yang baik, ya kan? Tugas kita apa? Kewajiban kita apa? Dan gua tas'alul lakum. Minta hak kita, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.